Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi Android TV box, yaitu H96 Max H618 Plus. Warnanya adalah putih seperti yang kita lihat pada dus boxnya ini. Warna putih ini terkesan lebih mewah saja begitu ya, walaupun mungkin akan lebih mudah kotornya. Tampil berbeda dengan kebanyakan Android TV box lain di mana tuh rata-rata warnanya adalah hitam. Untuk sistem operasi yang digunakan, salah satu merupakan Android TV box dengan sistem operasi yang terbaru bisa dikatakan begitu, yaitu Android 14. Untuk resolusi diklaim sudah mendukung 8K atau 8K, tidak hanya 4K saja ya. Tentunya ini perlu untuk dilakukan pembuktian. Nah, untuk varian yang tersedia untuk H96 Max ini tersedia 3 pilihan yang ada ya. Dan kebetulan unit yang kita review ini dimana tuh menggunakan RAM 4GB dan internal storage-nya adalah 32GB. Juga tersedia pilihan RAM 2GB dan internal storage 16GB, dan juga tersedia yang satu lagi pilihannya itu adalah RAM-nya adalah 4GB dan internal storage-nya adalah 128GB. Nah, untuk harga yang RAM-nya 4GB dan internal storage-nya ini adalah 32GB ini kalau saya tidak salah sih di harga 300-an ribu rupiah. Bagi teman-teman yang tertarik, link pembelian nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Untuk dus box-nya kurang lebih adalah seperti ini ya. Dan baik, selanjutnya kita akan coba cek kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Nah baik, jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita sudah mendapatkan user manual. Nah, pada user manualnya ini tertulis bahwasanya Android TV Box ini sudah mendukung Google Assistant atau disebut juga dengan voice command atau perintah suara. Nah, ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris sayangnya, tapi cukup mudah untuk dimengerti juga sih. Dapat dijadikan sebagai referensi jikalau ini dibutuhkan. Kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan kabel HDMI dengan kualitas yang cukup baik sih kalau saya lihat. Dimana tuh kabelnya ini lebih tebal. Kemudian lebih baik jika kita lihat dibandingkan dengan Android TV box lain dengan kabel HDMI yang disertakan. Jadi ini lebih baik jika saya lihat. Kemudian selanjutnya kita juga sudah mendapatkan adaptor tentunya, di mana outputnya adalah 5 volt. Kemudian nah di sini ya bisa kelihatannya outputnya adalah 5 volt, ampernya adalah 2 ampere. Bisa kita perhatikan seperti ini, kecil saja sih seperti ini. Kemudian panjang kabel rata-rata sih biasanya 50 sampai dengan 100 cm. Udah lebih cukup sih. Kemudian selanjutnya yang kita dapatkan itu sudah pasti adalah remote control. Desain remote control ini sebenarnya hampir sama saja dengan kebanyakan Android TV box lain, di mana tuh terdapat 4 buah tombol shortcut untuk YouTube, Netflix, Prime Video, dan Google Play. Berfungsi dengan baik tentunya untuk kesemuanya ini. Dan dikarenakan Android TV box-nya ini juga sudah mendukung untuk voice command atau Google Assistant, maka di sini juga sudah disertakan tombol untuk voice command atau perintah suara tersebut. Nah, kelengkapan tombol adalah seperti yang terlihat, enak, nyaman pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali, empuk ya, dan berasa ada feedback-nya. Dan untuk remote control ini, konektivitasnya bisa menggunakan Bluetooth dan bisa juga menggunakan infrared. Infrared itu dibutuhkan di awal pada saat kita melakukan proses pairing saja. Nah, untuk baterai yang digunakan, dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Namun sayang saja baterainya tidak disertakan dalam paket penjualannya. Nah, untuk remote controlnya ini jika teman-teman perhatikan pada sisi bagian belakangnya ini berasa ada tekstur kulit jeruknya. Jadi tidak licin ya, nyaman pada saat kita pegang. Nah, ini merupakan Android TV box dari H96 Max tersebut. Warnanya adalah putih seperti yang sudah kita mention, kita sebutkan sebelumnya. Pada posisi bagian atas terdapat tulisan H96 Max, dan ini berasa ya, ada berasa teksturnya. Dan di bagian ini adalah warna putih tetapi adalah glossy. Perpaduan warna yang cukup keren sih ya. Dan ini ada cekukannya ke bawah. Jadi ini tidak datar gitu desainnya. Jadi cukup mewah sih untuk desainnya ini. Pada front panelnya, nah ini terdapat adalah LED display, bukan LED indikator. Kebanyakan dari Android TV box itu dia menggunakan LED indikator, ya sepertinya adalah untuk menghemat cost produksinya atau biaya produksinya. Tapi di sini dia menggunakan LED display, jadi keren nih. Kemudian di sisi bagian sebelah kanannya tidak ada apa-apa kecuali ventilasi udara yang jumlahnya sedikit saja ya. 1, 2, 3 masing-masingnya itu terdiri dari 4 titik ya, 4 dan 5 titik. Kemudian di sisi bagian sebelah kirinya, ventilasi udara juga terdapat pada posisi bagian atasnya. Kemudian ini juga terdapat 2 buah port USB masih menggunakan versi 2. Jikalau ini dirasa masih kurang, bisa kita tambahkan dengan menggunakan USB hub.
Namun kalau kita perhatikan lagi nih lebih detail, tidak terdapat slot untuk TF card atau untuk micro SD, tidak tersedia, sangat disayangkan sekali tentunya. Dan ini merupakan untuk sisi bagian belakangnya, di mana tuh terdapat port HDMI, kemudian LAN port juga sudah tersedia, AV out untuk televisi tabung juga sudah disediakan, namun kabelnya harus dibeli secara terpisah. Dan ini adalah port untuk DC adaptor. Nah, namun di sini ada kekurangan satu lagi ya, yaitu tidak terdapat SPDIF port. Sangat disayangkan sekali juga tentunya. Dan ini merupakan pada posisi bagian bawahnya, di mana pad-pad atau kaki-kakinya ini terbuat dari karet, desain yang cukup bagus sekali sehingga tidak licin tuh jika kita taruh di atas meja. Karena kebanyakan dari Android TV Box ini, di mana pad atau kaki-kakinya ini terbuat dari plastik saja, tidak ada ventilasi udara tentunya. Dan berikut ini merupakan spesifikasi lengkap dari H96 Max. Berikut tampilan booting dan home screen-nya. Android TV Box ini termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya jika dilihat dari segi kenyamanan dan kelancaran dalam pengoperasian. Bahkan Android TV Box ini kemampuannya melampaui S97 Flash Pro. Menariknya TV Box ini mendapatkan dukungan update online sistem operasi yang digunakan, seperti berikut ini. Layanan ini tidak kita dapatkan pada TV Box lain yang sekelas. Sama seperti launcher pada Android TV Box lain, kita dapat menambahkan shortcut aplikasi tertentu agar mudah untuk diakses. Untuk koneksi ke jaringan internet selain menggunakan kabel LAN juga dapat menggunakan jaringan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kualitas tangkapan sinyal Wi-Fi baik dengan jarak ke sumber Wi-Fi 10 meteran. Adapun provider yang kita gunakan adalah IndiHome dengan bandwidth 100 Mbps. Modul Wi-Fi pada TV Box ini sudah mendukung MIMO dengan pilihan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Jika ingin menggunakan fitur hotspotnya, maka kita tidak harus menggunakan kabel LAN. Berikut ini hasil speed test fitur Wi-Fi hotspot menggunakan konektivitas wireless dibandingkan dengan menggunakan kabel LAN ke sumber Wi-Fi dengan klien berupa laptop dengan jarak ke TV Box hanya 1 meter saja. Dari hasil yang diperoleh jelas terlihat perbedaan yang sangat signifikan sekali. Dan berikut ini perbandingan speed test TV Box ini menggunakan kabel LAN dan Wi-Fi, tidak menggunakan fitur hotspot. Nah, terlihat perbedaannya sangat jauh sekali. Dari 4 hasil speed test yang kita peroleh dapat disimpulkan kualitas modul Wi-Fi yang digunakan sangat buruk sekali, berdampak langsung terhadap kecepatan akses internetnya. Memiliki Bluetooth yang sudah mendukung multi Bluetooth connection, di mana banyak perangkat Bluetooth yang dapat terkoneksi secara bersamaan. 4 tombol shortcut yang terdapat pada remote control dapat berfungsi dengan baik. Android TV Box ini pada remote controlnya juga terdapat tombol cepat atau shortcut ke pilihan settings. Mendukung resolusi 4K, namun sayangnya tidak kompatibel dengan aplikasi streaming seperti YouTube dengan konten 4K-nya. YouTube ini hanya dapat berjalan maksimal hanya di resolusi 2K saja, dan sudah mendukung fitur HDR. Namun sangat disayangkan sekali jika YouTube berjalan di resolusi 2K, maka akan sering terjadi freeze, yang sangat mengganggu sekali tentunya. YouTube ini hanya dapat berjalan lancar di resolusi maksimal 1080p Full HD saja. Terkait dengan fitur HDR, tidak dapat bekerja secara auto, jadi harus diset secara manual pada submenu TV HDR Mode. Perlu diketahui, fitur HDR ini tidak kompatibel dan tidak dapat bekerja pada aplikasi streaming seperti Netflix dan Prime Video. Sudah mendukung fitur HDMI CEC dengan beberapa opsi atau pilihan yang tersedia. Di antaranya di mana cukup menggunakan satu tombol power saja untuk mematikan TV Box ini dan televisi. Jika memiliki sound processing yang mendukung, TV Box ini sudah mendukung format Dolby Audio. Pada sistem tertulis kapasitas RAM-nya adalah 16.384 GB. Tepatnya seharusnya ini adalah 16 GB dan internal storage 32 GB. Untuk memastikan kebenarannya kita bandingkan dengan menggunakan aplikasi AIDA 64. Terlihat kapasitas RAM adalah 16 GB dan internal storage 25,09 GB. Walaupun pada internal storage terdapat perbedaan, namun ini adalah wajar saja karena terpakai untuk kebutuhan sistem. Seperti yang kita sebutkan di awal, di mana TV Box ini menggunakan RAM 4 GB dan ROM 32 GB. Namun kenyataannya kapasitas RAM-nya jauh lebih besar, yaitu 16 GB. Merupakan Android TV Box pertama yang kita dapatkan dengan kapasitas RAM sebesar itu. Sudah mendukung perintah suara atau dikenal juga dengan Google Assistant atau Voice Command. Contohnya adalah untuk membuka YouTube. Open YouTube on this device. Opening YouTube for Android. Pencarian pada YouTube juga dapat menggunakan perintah suara. Find CBTech Indonesia.
Perintah suara juga dapat digunakan untuk mencari acara apa yang ingin ditonton, mendapatkan informasi, dan bahkan untuk mengendalikan perangkat smart home yang sudah terintegrasi. Find top 10 university in Indonesia. Here is information from Uniranks. Agar perintah suara ini dapat berfungsi baik, pastikan fitur Google Assistant sudah diaktifkan. Jika ingin menggunakan perintah suara menggunakan bahasa Indonesia, maka pada menu language, ubah ke Indonesia. Aplikasi dapat diinstal melalui Google Play Store, Aptoide TV, APK Pure, dan store aplikasi pihak ketiga lainnya. Namun disayangkan TV Box ini belumlah Google Certified, sehingga aplikasi yang diinstal melalui Google Play Store tidak tersertifikasi, tidak terjamin keamanannya dan kompatibilitasnya. Karena alasan inilah, YouTube tidak mendukung video dengan resolusi 4K, walaupun TV Box ini sudah 4K. Pada menu Device Preference, TV Box ini sudah Chromecast built-in dengan adanya submenu Google Cast. Namun kenyataannya tidak demikian. Untuk casting tidak bisa secara langsung, harus menggunakan aplikasi tertentu seperti AirScreen. Untuk mirroring dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia yaitu Miracast Receiver. Seperti biasa, untuk memastikan spesifikasi TV Box ini, kita gunakan aplikasi EDA64 dan DRM Info. H96 Max H618 Plus menggunakan CPU Allwinner H313, H616 quad-core A53 dengan kecepatan masing-masing core-nya adalah 1512 MHz. Adapun RAM-nya adalah 16 GB dengan internal storage sebesar 25,09 GB. Dengan kapasitas sebesar ini, maka pengguna dapat menginstal banyak aplikasi dan melakukan multitasking. Untuk Bluetooth menggunakan Bluetooth versi 5.4 dan sudah mendukung multi-connection. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60Hz dan OpenGL IS 3.2. Untuk kategori Android TV Box ini sudah termasuk baik. Dengan dukungan RAM sebesar 16 GB harusnya bermain games terasa lebih lancar. Namun kenyataannya tidak demikian. Game Riptide GP2 saja tidak mulus, berasa lag saat dimainkan. Berikut ini perbandingannya dengan TV Box lain. Untuk Wi-Fi sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan tangkapan sinyal yang baik. Sesuai dengan yang tertulis pada sistem settings, di mana TV Box ini menggunakan sistem operasi Android 14 Upside Down Cake dengan status sudah di root. Nah, dapat dipastikan dikarenakan sudah di root, maka TV Box ini tidaklah Google Certified. Sudah dilengkapi dengan sensor thermal. Berikut ini temperatur CPU, GPU, dan lainnya setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jaman. H96 Max H618 Plus lancar untuk kebutuhan streaming, baik televisi nasional maupun luar negeri. Dapat menggunakan aplikasi gratisan dan berbayar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 20 Mbps. Tidak Netflix Certified dengan DRM Security Level L3. Walaupun begitu, Netflix masih dapat dinikmati dengan resolusi standar definition. Berkat adanya aplikasi bawaan yaitu Mouse Assist, maka kendali Netflix tidak harus menggunakan mouse dan atau keyboard. Dengan aplikasi ini, kita pun dapat mengkostumasi aplikasi lainnya. Namun sangat disayangkan sekali, aplikasi Prime Video hang saat digunakan dengan indikasi masalah pada kabel HDMI. Namun kabel HDMI yang sama digunakan pada aplikasi Prime Time di TV Box lain aman, tidak ada masalah sama sekali. Berikut hasil benchmarking TV Box ini menggunakan Geekbench 5. Dan berikut perbandingannya dengan Android TV Box lainnya. Sudah mendukung kodek HEVC H265. Berikut kualitas audio videonya. Berikut daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. TV Box ini menggunakan sistem operasi Android 14 dengan RAM 16 GB dan RAM dengan total 32 GB. Tidak Google Certified dan Netflix Certified, serta tidak memiliki fitur Chromecast built-in. YouTube hanya berjalan di resolusi maksimal 2K saja. Fitur HDR berfungsi pada YouTube, namun tidak berfungsi pada aplikasi lain seperti Netflix dan Prime Video. Untuk koneksi ke jaringan internet, dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tidak kalah pentingnya, untuk kemudahan operasi Android TV Box ini sudah mendukung Google Assistant. TV Box ini cocok digunakan untuk kebutuhan streaming dan bermain games tertentu. Dengan demikian, TV Box ini layak untuk dijadikan sebagai pilihan. Harga terjangkau, sudah Android 14, dan RAM paling besar yaitu 16 GB. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.